Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi dan analisis kami terkait proyek iklan dan standarisasi produk. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Tambok Julius dengan NIM akhir 4020, lalu ada Eka Putri Oktaviani dengan NIM akhir 4024, selanjutnya ada Gatan Sebastian dengan NIM akhir 4082, selanjutnya ada Siva Dila Subagio Putri dengan NIM akhir 4141, lalu ada Anggita Dirahayu dengan NIM akhir 3205, lalu ada saya sendiri Alifina Damiasar dengan NIM akhir 4213. Selanjutnya ada Muhammad Rahmat Zani dengan NIM akhir 4216. Dan terakhir ada Farah Alia dengan NIM akhir 4228. Nih. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada analisis terkait dengan iklan teh pucuk harum. Teh pucuk harum merupakan minuman teh dalam kemasan siap saji yang populer di Indonesia. Teh ini dibuat dari ekstrak daun teh pilihan, terutama menggunakan pucuk daun teh muda yang dianggap memiliki kualitas rasa dan aroma yang terbaik. Produk ini juga banyak ditemukan dengan pendekatan iklan yang menarik seperti baliho yang biasa dapat ditemukan di pinggir jalan, serta slogannya yang mengedepankan kesegaran bahan baku dan rasa alami yang khas dengan ikon pucuk daun teh yang menonjolkan kualitas. Oke, ini ada penjelasan terkait dengan iklan. Iklan adalah pemasaran penting bagi produsen dalam mempromosikan produk kepada konsumen, terutama pada iklan teh pucuk harum yang dipasang pada baliho. Iklan ini banyak ditemukan di pinggir jalan secara langsung, sehingga data yang kami kumpulkan diperoleh melalui dokumentasi foto baliho dan analisis teks serta elemen visual yang tercantum dalam iklan. Baik, di sini ada dasar hukum dari kepatuhan iklan baliho tersebut, di mana ia menampilkan visual yang menarik dengan warna yang cerah, slogan utama produk, dan gambar produk yang dominan. Iklannya juga tidak mengandung klaim yang menyesatkan dan tidak mengandung unsur diskriminatif, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen yang mengatur larangan iklan yang menyesatkan atau mengandung informasi yang tidak benar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Di sini pun ada logo dan sertifikat halal, di mana logo halal pada kemasan teh pucuk menunjukkan kepatuhan pada produk terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, ini pun penting karena memastikan bahwa produk ini memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kepastian produk halal. Yang kedua yaitu registrasi BPOM. Pada iklan baliho tersebut menampilkan gambar produk secara jelas, termasuk nomor registrasi BPOM. Di bagian kemasan, keberadaan nomor ini menunjukkan bahwa produk teh pucuk telah melalui proses uji dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh BPOM. Sesuai dengan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Yang ketiga yaitu komposisi produk. Pada kemasan yang ditampilkan, tercantum pula komposisi produk sesuai dengan standar pelabelan. Hal ini menambah kredibilitas produk dan transparansi informasi bagi konsumen. Next. Baik, selanjutnya ada iklan susu UHT Cimory. Susu Cimory sendiri diproduksi sejak Maret 2006 dan tersedia di lokasi Cimory Resto di Cisarua, Bogor, yang oleh peternak lokal yang memasak susu untuk dipasteurisasi diwakili oleh Kauda Giri Tani di Cipanas. Cimory Milk terbuat dari susu segar dan hanya bahan-bahan terbaik yang diproses menggunakan standar proses yang canggih. Cimory Milk mengandung nutrisi yang baik, yang penting yaitu protein, karbohidrat, vitamin, dan berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium. Produk susu UHT Cimory sendiri tersedia dalam berbagai varian rasa, seperti sea salt, Marie Regal, blueberry, almond, dan tiramisu. Praktik iklan produk susu UHT Cimory sendiri untuk strategi pemasarannya, iklan susu UHT Cimory menggunakan pemasaran secara masif melalui media elektronik seperti aplikasi YouTube, X atau Twitter, TikTok, dan Instagram sehingga mudah dijangkau oleh halayak ramai. Untuk keunggulan produknya, minuman ini merupakan minuman rendah lemak dan kolesterol. Minuman ini juga menarik bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan berat badan atau sedang diet. Sertifikasi dan keamanan produk untuk susu UHT Cimory telah mendapatkan berbagai sertifikasi, termasuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sertifikasi kontrol veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan tertanggal 20 Juni tahun 2019, dan juga izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standarisasi produk, yang pertama sertifikasi halal, Cimory Susu UHT telah mendapatkan sertifikasi halal baik produk susu maupun olahan susu lainnya. Yang kedua adalah standar nasional Indonesia bahwa produk Cimory telah memenuhi kriteria keamanan, kesehatan, dan kualitas produk berdasarkan pengujian yang ketat terhadap produk tersebut.
Yang ketiga, sertifikasi BPOM. Produk Cimory sendiri telah terdaftar sertifikasi BPOM, di mana hal tersebut membuktikan bahwa telah terjamin pengawasan dan keamanan pangan yang ketat guna membangun kepercayaan konsumen. Lalu, fokus utama dalam iklan adalah yang pertama, variasi produk menitik beratkan kepada berbagai varian rasa yang ditawarkan oleh produk Cimory. Yang kedua, varian rasa alami dan tidak artifisial. Produk Cimory menawarkan rasa yang pekat dan tidak buatan, membuktikan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan adalah bahan yang berkualitas. Yang ketiga, kemudahan konsumsi. Produk Cimory dengan kemasan kotak mudah dibawa kemana saja dan efisien untuk masuk ke dalam tas maupun kotak bekal, sehingga konsumen mudah untuk mengonsumsi produk tersebut. Selanjutnya ada pasta gigi Pepsodent. Boleh di next. Jadi, iklan pasta gigi ini banyak ditemukan di stasiun televisi yang tersedia di Indonesia maupun platform online lainnya seperti YouTube. Iklan Pepsodent pasta gigi ini biasanya menonjolkan berbagai manfaat produk, seperti mencegah gigi berlubang, menjaga kesehatan gigi dan gusi, serta memberikan perlindungan terhadap masalah mulut lainnya. Iklan ini seringkali menggunakan klaim seperti pencegahan gigi berlubang dan gigi lebih kuat untuk menarik perhatian konsumen dengan menjanjikan manfaat kesehatan gigi yang optimal. Fokus utama dalam iklan ini adalah yang pertama, manfaat kesehatan. Jadi iklan ini menekankan klaim bahwa pasta gigi ini mampu melindungi gigi dari kerusakan, mencegah gigi berlubang, serta memperkuat gigi. Yang kedua itu ada harga terjangkau. Harga yang dicantumkan yaitu Rp6.000 yang bertujuan untuk menunjukkan produk ini memiliki nilai ekonomis, mempermudah konsumen dalam memiliki produk perawatan gigi. Yang ketiga ada kenyamanan dan kekuatan. Iklan ini juga menyebutkan 10 kali lebih kuat yang dimaksudkan untuk memperkuat gigi dan melindungi dari kerusakan lebih lama. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang sangat penting dalam mengawasi periklanan produk agar tidak menyesatkan atau memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Iklan pasta gigi Pepsodent ini menyebutkan klaim seperti pencegahan gigi berlubang dan 10 kali gigi lebih kuat. Maka harus didukung dengan bukti ilmiah yang sah dan dapat diverifikasi tanpa bukti yang sah. Klaim tersebut bisa dianggap sebagai klaim palsu atau berlebihan, yang dapat melanggar peraturan ini. Hal tersebut juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Standar Iklan. Standarisasi produk yang pertama ada logo dan sertifikasi halal. Dalam iklan dan kemasan tersebut, terdapat logo halal yang menunjukkan bahwa pasta gigi Pepsodent patuh terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahan yang digunakan dalam pasta gigi mereka tidak mengandung bahan yang dilarang menurut syariat Islam. Lalu yang kedua ada BPOM. Dalam kemasan terdapat nomor register BPOM yaitu NA18221400158 menunjukkan bahwa pasta gigi Pepsodent memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk keamanan bahan baku, komposisi produk, dan manfaat yang diklaim. Hal tersebut termuat dalam Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2014 tentang pendaftaran obat dan makanan dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2022 tentang standar keamanan dan kualitas kosmetik. Selanjutnya adalah Indomie Ramen Series. Selanjutnya ada analisis kepatuhan standarisasi iklan dan media iklan Indomie Ramen Series. Yang pertama ada kepatuhan standarisasi iklan. Dalam peraturan periklanan yang diatur untuk iklan produk makanan dan minuman setidaknya memenuhi 3 unsur berikut, yaitu yang pertama tidak menyesatkan, tidak melanggar norma kesusilaan, dan yang terakhir klaim produk dapat dibuktikan. Dari hasil analisis, produk Indomie rasa tori miso sudah memenuhi 3 unsur tersebut. Iklan Indomie Premium Collection Takoyaki tidak memberikan informasi yang salah atau menipu. Iklan tersebut juga memperhatikan etika sosial dan budaya Indonesia. Konten iklan tidak menampilkan sesuatu yang vulgar atau yang tidak pantas. Indomie rasa tori miso mengklaim bahwa rasa yang disajikan mirip seperti ramen dan sesuai fakta yang ada, bahwa Indomie tori miso memiliki khas yang mirip ramen. Media iklan. YouTube merupakan salah satu platform yang digunakan untuk Indomie untuk mempromosikan produknya. Platform ini memungkinkan penggunaan visual yang menarik dan dapat menjangkau audiens yang luas, beragam, terutama generasi muda. Indomie Takoyaki dengan citra rasa yang menyenangkan dan kekinian. Kemungkinan besar menargetkan konsumen muda, terutama mereka yang tertarik dengan makanan baru atau tren kuliner. Terkait analisis standarisasi produk dari produk ramen Indomie ini, jadi produk Indomie ini sudah memenuhi standar dari keamanan pangan dan telah mendapatkan sertifikasi yang relevan. Di sini ada 3 sertifikasi. Yang pertama yaitu Sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, lalu ada sertifikasi ISO,
Lalu ada sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points. Yang keempat yaitu sertifikasi halal dari Lembaga Penelitian Pemeriksaan Obat dan Makanan. Dan terakhir ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, Indomie ini diproduksi di fasilitasi produksi yang bersertifikat berdasarkan standar internasional. Indofood CBP, Sukses Makmur, produsen Indomie juga memastikan bahwa produknya telah memenuhi peraturan dan ketentuan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai negara. Indomie juga telah melalui proses pembuatan yang ketat, sehingga kualitas dari Indomie ini bisa terjaga. Indomie mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menarik produk dari pasar 2 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.